Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Ayunda dengan NIM 19059188. Pada kali ini saya akan membahas materi manajemen risiko mengenai fungsi, tujuan, dan langkah-langkah dalam manajemen risiko. Baiklah, pada materi kali ini kita akan membahas 6 subtopik. Yang pertama, pengertian manajemen risiko dan asuransi. Yang kedua, tujuan manajemen risiko. Yang ketiga, fungsi dalam manajemen risiko. Yang keempat, langkah-langkah dalam manajemen risiko. Yang kelima, kedudukan manajer risiko. Dan yang keenam, kerjasama manajer risiko dengan departemen lain. Materi yang pertama yakni pengertian manajemen risiko dan asuransi. Manajemen risiko adalah sebuah rangkaian proses identifikasi, analisis, dan kontrol terhadap berbagai bidang dalam perusahaan yang dilakukan untuk mengetahui masalah yang dapat menimbulkan atau memicu kerusakan dan kerugian pada perusahaan. Sedangkan asuransi adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih untuk memberikan jaminan akan suatu perjanjian atau hal yang dijanjikan. Materi yang kedua yakni tujuan dari manajemen risiko. Yang pertama, melindungi perusahaan. Manajemen risiko telah mengidentifikasi risiko yang ada pada setiap perusahaan sehingga dapat mengurangi risiko yang akan terjadi. Lalu yang kedua, mendorong setiap karyawan agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara selalu bersikap hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan. Lalu yang ketiga, mendorong manajemen untuk bertindak proaktif dengan menggunakan risiko kerugian menjadikan pengelolaan risiko sebagai sumber keunggulan bersaing. Tujuan yang keempat yakni meningkatkan kinerja perusahaan melalui penyediaan informasi tingkat risiko yang dituangkan dalam peta risiko. Hal ini berguna bagi manajemen dalam mengembangkan strategi dan perbaikan proses manajemen risiko secara terus-menerus atau dalam jangka panjang. Yang kelima, membangun kemampuan dalam mensosialisasikan betapa pentingnya pengelolaan risiko dalam perusahaan. Lalu tujuan yang terakhir yakni memaksimalkan nilai perusahaan dengan memberikan kerangka kerja manajemen risiko yang konsisten atas risiko yang ada pada proses bisnis. Yang ketiga yakni mengenai fungsi manajemen risiko dalam perusahaan. Yang pertama, perencanaan atau planning, yang kedua pelaksanaan, dan yang ketiga pengendalian. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan dimulai dengan menetapkan visi, misi, tujuan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Kemudian dilanjutkan dengan penetapan target, kebijakan, dan prosedur yang berkaitan dengan manajemen risiko yang relate dengan tujuan perusahaan. Visi, misi, prosedur, dan kebijakan tersebut ditulis untuk memudahkan pengarahan sekaligus menegaskan kepada program manajemen risiko. Lalu yang kedua ada pelaksanaan. Proses pelaksanaan melalui proses identifikasi dan pengukuran risiko yang diteruskan dengan manajemen pengelolaan risiko yang merupakan aktivitas operasional dari manajemen risiko. Lalu selanjutnya ada pengendalian manajemen risiko. Pengendalian ini meliputi evaluasi secara periodik pelaksanaan manajemen risiko, output pelaporan yang dihasilkan dari risk manajemen dan umpan balik atau feedback. Materi yang keempat yakni langkah-langkah dalam manajemen risiko. Yang pertama, identifikasi risiko. Dalam identifikasi risiko, kita mengidentifikasi apa, mengapa, dan bagaimana faktor dalam risiko mempengaruhi terjadinya risiko untuk analisis lebih lanjut. Lalu yang kedua, analisis risiko. Menganalisis risiko dengan cara menentukan tingkatan probabilitas dan konsekuensi yang mungkin terjadi. Lalu menentukan tingkatan risiko yang ada dengan mengalihkan kedua variabel tersebut, yakni probabilitas dikali konsekuensi. Yang ketiga, evaluasi risiko. Dalam evaluasi risiko, kita membandingkan tingkat risiko yang ada dengan kriteria standar. Selanjutnya, tingkat risiko yang ada pada beberapa hazard ditentukan tingkatan prioritas manajemennya. Jika tingkat risiko rendah, maka risiko tersebut masuk ke dalam kategori yang bisa diterima dan mungkin hanya membutuhkan pembantuan saja tanpa harus melakukan pengendalian. Langkah yang keempat yakni tanggapan risiko atau respon. Manajemen melakukan penilaian terhadap risiko, lalu selanjutnya mengambil respon terhadap risiko tersebut. Respon tersebut tergantung pada risiko apa yang dihadapi. Tanggapannya dapat berbentuk menerima risiko, menghindari risiko, mengurangi risiko, dan bahkan memindahkan risiko. Lalu selanjutnya pengendalian risiko. Melakukan penurunan derajat probabilitas dan konsekuensi yang ada dengan menggunakan alternatif metode yang bisa dengan transfer risiko dan lain sebagainya. Lalu setelah itu kita melakukan monitor dan review serta konsultasi. Monitor dan review terhadap hasil sistem manajemen risiko untuk mengidentifikasi perubahan yang dilakukan. Lalu dengan cara ini kita mengkomunikasikan
dikomunikasikan dan konsultasi dilakukan dengan pengambilan keputusan internal, eksternal yang lebih tepat dengan tujuan untuk menindaklanjuti hasil dari respon terhadap risiko tersebut. Lalu materi yang kelima yakni kedudukan manajer. Bagaimana kedudukan manajer dalam perusahaan? Kedudukan manajer pada manajer risiko umumnya setingkat dengan kepala seksi manajer tingkat bawah di negara-negara maju, terutama di Amerika Serikat, yang kurang lebih dari 80% perusahaan besarnya memiliki manajemen risiko dengan berbagai nama jabatan seperti manajer risiko, manajer asuransi, direktur manajemen risiko, dan lain sebagainya. Kedudukan manajer risiko dalam perusahaan setingkat dengan manajer tingkat menengah. Manajer risiko dalam perusahaan memiliki tugas mengidentifikasi dan mengukur risiko yang ada, menyelesaikan klaim-klaim perusahaan, merencanakan dan mengelola tenaga kerja dan jaminan tenaga kerja, serta mengendalikan kerugian dan keselamatan kerja karyawan. Dan dengan demikian, manajer risiko sangat penting bagi perusahaan. Lalu materi yang keenam yakni kerjasama manajer risiko dengan departemen lain. Manajer risiko tidak hanya mengendalikan tugasnya secara sendirian, namun ia melakukan kerjasama dengan departemen lain. Pada umumnya, tugas manajer risiko adalah mengidentifikasi dan merumuskan kebijaksanaan dalam penanggulangan risiko. Pelaksanaan dari kebijakan tersebut sebagian besar diserahkan kepada departemen atau masing-masing departemen yang bersangkutan. Misal, penanggulangan risiko di bidang produksi diserahkan pada manajer produksi, di bidang keuangan diserahkan pada manajer keuangan, dan di bidang personalia diserahkan pada manajer personalia. Di dalam pelaksanaan penanggulangan risiko, manajer risiko harus bekerja sama dengan departemen bagian lainnya atau departemen yang bersangkutan, karena kerjasama tersebut dapat menganalisis berbagai macam risiko dan sekaligus menentukan penanggulangannya. Contohnya di bagian akunting, kerjasama manajer risiko dan bagian akunting dapat mengurangi kesempatan karyawan untuk melakukan penggelapan dan melakukan penilaian terhadap rekening piutang yang mengukur risiko terhadap piutang. Lalu yang kedua di bagian keuangan, manajer risiko dapat bekerja sama dengan bagian keuangan dan menghasilkan analisis faktor-faktor yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh turunnya keuntungan dan cash flow. Lalu menganalisis risiko murni terhadap pembelian alat-alat produksi yang tahan lama atau investasi baru. Dan yang ketiga, menganalisis risiko yang berkaitan dengan pinjaman. Manajer risiko juga bekerja sama dengan bagian marketing dan menghasilkan hasil kerja berupa menganalisis kerusakan barang akibat pembungkusan yang kurang baik, penyerahan barang yang kurang baik, dan menganalisis bagaimana kinerja pemasaran barang tersebut. Lalu selanjutnya, manajer risiko juga bekerja sama dengan bagian produksi yang mencangkup perubahan dan pencegahan terhadap adanya produk yang cacat, pencegahan terhadap pemborosan pemakaian bahan baku, dan terhadap kecelakaan kerja. Yang terakhir, manajer risiko juga bekerja sama dengan bagian maintenance. Pada bagian ini, manajer risiko dan bagian maintenance saling bekerja sama dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan perawatan terhadap gedung, pabrik, peralatan, dan semua alat-alat yang digunakan dalam produksi perusahaan. Lalu selanjutnya bagian operasional. Manajemen risiko dan bagian operasional sama-sama bekerja sama untuk kelancaran operasional perusahaan. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.